Mas Andi Aswan, berarti kalau di pengadilan nanti kemudian ingin ijazahnya dibuka, siap? Ya justru itu, beliau menanti itu. Sebetulnya ya, kalau misalnya ya datangnya baik-baik, ya tabayun gitu Pak, izin Pak, kan biasa kan enak gitu loh ya. Kita kan orang Indonesia gitu, orang Timur gitu loh. Tapi kalau datangnya menggeruduk, membuat narasi-narasi negatif ya, framing beliau gitu kan, yang saya katakan tadi, selalu bilang palsu-palsu, orangnya palsu. Kenapa nggak bilang asli loh, asli gitu. Kan mesti seperti itu. Jadi balance ya, kan seperti itu. Nah inilah yang saya sayangkan gitu. Makanya hak beliau untuk mendaftarkan di pengadilan untuk semua ini terang benderang, terbuka semua gitu loh. Karena yang kita takutkan, saya takutkan juga ini. Sebetulnya ada grand design di sini, bagaimana untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Tembakan terakhir mana? Maksudnya Pak Mas Gibran kan sudah terbuka tuh, udah bicara-bicara itu. Oke, Mas Fauzi, benarkah tujuan ini adalah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi? Nah ini halu ini. Jadi berusaha mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan kemudian berusaha mendiskreditkan upaya menegakkan hukum itu dengan narasi-narasi yang tidak faktual, tidak konseptual dan bahkan tidak legal. Kita fokus saja pada persoalan yang hari ini kita bahas. Dan tadi kalau di soal tentang datang baik-baik, TPO itu datang ke Solo baik-baik, dikirim surat pemberitahuan, permohonan dan sebagainya, diterima juga dengan baik-baik. Hanya di ujung dia menyatakan tidak ada kewenangan kalian meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Nah, logika ego yang tinggi ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan. Itu pula yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono. Mohon maaf, permintaan ijazah ini sampai pengadilan bukan baru hari ini saat Bambang Trimulyono dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, pembuktiannya harus didatangkan ijazah asli, hakim meminta, nggak datang tuh barang. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana. Pak Jokowi mana sih ijazahnya? Tunjukkan. Selesai. Itu lebih simpel. Kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, satu lagi. Karena ini sudah masuk ke pengadilan, maka saya minta yang di Barreskrim jangan dihentikan, lanjutkan pengadilan. Nggak fair kalau melanjutkannya lewat di Polda Metro Jaya. Bang Aristo, silakan direspon. Yang mana yang saya respon nih? Jadi direspon apa legal truth yang disampaikan? Ya itu persoalannya ada di dalam kacamatanya Mas Ahmad ini ada distance legal truth dan factual truth-nya. Makanya sebenarnya kan ditunggu apakah Mas Ahmad dan tim ini bisa merobohkan konstruksi legal truth ini. Karena legal truth ini tadi saya katakan itu adalah monopoli kebenaran oleh negara. Karena kalau masing-masing mengklaim kebenaran ya kacau kan. Makanya ada yang namanya instrumen hukum, ada pengadilan. Karena pengadilan itu diberi tugas untuk mendefinisikan apa itu kebenaran dengan sistem pembuktiannya sendiri. Dan sistem pembuktian yang sekarang terjadi ya mohon maaf mengarah kepada kubunya ke Pak Jokowi bahwa ijazah ini itu paling tidak otentik atau identik. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan buka aja ijazahnya dari awal, kenapa harus pusing-pusing gitu kan. Memang saya lihat ada strategi yang dijalankan ini berbeda. Ini strategi litigasi aja sebenarnya. Strategi litigasinya yaitu menempuh instrumen hukum tadi, menempuh instrumen dari otoritas. Nah, persoalannya strategi litigasi ini akan menimbulkan kecurigaan dan akan menimbulkan rasa ini kok tidak transparan dari pihaknya Mas Ahmad. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini menggunakan instrumen negara kan sebenarnya, monopoli kebenaran negara tadi, sistem itu. Nah, sedangkan Mas Ahmad mengatakan, ini bisa aja. Kan selalu curiga kan?